Kira-kira strategi marketing apa aja yang udah Bang Reza lakuin ke seluruh lini bisnisnya lah yang konsisten dilakukan? Apakah bayar selebgram misalnya atau cukup dengan buat konten di sosial media aja, Bang? Nah, nggak kepikiran untuk mencuankan itu gitu. Oke. Itu. Nah, jadi makin Paling dapat bayaran 2M ya. Gimana caranya kita bisa naikin omset 10 kali lipat, tapi tanpa keluarin modal? Biasanya Eits, subscribe dulu. Jadi di podcast ini kita punya tradisi sebelum mulai kita main this or that game. Jadi ada kasih 2 pilihan dan Bang Reza dan Bang Maula jawab secara cepat bersamaan tanpa mikir. Oke, harus siap. cepat. Sebentar ya. Oke. Apa nih? Oh, enggak gitu. Pertanyaan pertama, produktif di malam hari atau di pagi hari? Malam. Pagi. Aduh. Oke, Aduh, yang kedua. beda dunia nih. Punya kantor di dekat rumah atau di lokasi yang strategis? Dekat rumah. Strategis. Ini Ika kayaknya nengok saya kan? Iya kan? Terus punya toko online atau offline? Online. iOS atau Android? iOS. Oke, terus punya gaji 100 juta tapi semuanya dikerjain sendiri atau punya omset 40 juta tapi punya karyawan? 40. 40 juga. 40. Oke. Apalagi kalau bukan omset ya, Iya. profit itu. Profit bersih ya. Oke, Oke, itu dia nice. tadi disorder kita dan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, ada Bang Reza. Jadi daripada kita yang kenalin, mending Bang Reza Kenalin diri gitu ya. dirinya sendiri biar lebih dekat sekaligus kenalin tentang bisnisnya apa aja nih Bang. Siap. Oke. Ini langsung aja. Ya langsung Iya, aja. langsung. Oke, kenalin nama aku Reza Saputra, ya dipanggil Reja, dan saat ini menjalankan bisnis brand komunikator agency, ya mungkin lebih dikenal juga sekarang digital agency ya. Namanya itu Olah Visual, dan kita punya studio untuk foto juga, yaitu di Stui. Nah, kita juga bergerak di bidang visual identity gitu ya, brand visual identity, kayak ke desain kemasan, desain label gitu, logo, juga ada konten video, dan juga foto produk. Oke. Selain itu apa ada bisnis lain lagi Bang? Oh, Oke. bisnis pengikutnya gitu ya, pengikutnya followernya. Untuk, saya sendiri ada brand Basreng ya. Rencana bakalan untuk snack-snack lainnya ya. Makanya namanya nggak khusus di Basreng tapi namanya tuh Krup. Semua yang bisa dikunyah, Snack ya. berarti Yang ya. bisa dikunyah bunyinya krup gitu ya. Kaki meja nggak masuk. Jangan dong, jangan. Geras. Kalau bisa boleh juga. Kemudian lainnya Hiopi, ini memang baru banget dan itu bergerak di bidang snack dan dessert, F&B lah. Oh, berarti nanti Basreng itu di bawah Yopi atau beda? Terpisah. Beda Terpisah. brand. Nah, kalau Yopi, kalau yang krup ini kan snack ya. Iya. Kalau yang Yopi, Itu snack sama dessert semua masuk gitu. oh, Jadi itu juga kita terima titipan orang kalau memang mau nitip gitu di display gitu. oh berarti Yopi ini lebih ke store berarti ya dia Iya, ya. mainnya di store. Mainnya di store ya. Oke. Sip. Oke, tapi awal mula Bang Reza bisa terjun ke dunia bisnis itu gimana sih Bang? Apakah emang dari awal passionnya emang di bisnis atau emang dari awal pengennya sih sebenarnya kerja tapi ada peluangnya di bisnis Bener. gitu? Jadi kalau ngomongin itu awalnya sebenarnya pengennya adalah menjadi sesuatu di corporate gitu ya, yang bersinar di corporate gitu ya. Bersinar di corporate, tetapi akhir-akhirnya malah ini kayaknya bakalan bersinar di tempat lain ya sepertinya gitu ya. Nah, melihat ada kesempatan itu, kalau kita ngomongin desain juga, itu aku mulai desainnya itu sejak SMP Bang. Nah, sejak suka, SMP udah desain, SMA udah kenal toolsnya, kampus udah desain doang gitu. Sorry kalau boleh tahu usia berapa? Sekarang 29. 29. Berarti tamat kuliah sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu ya. Oke. So maksudnya biar timeline-nya itu dapat gitu. Iya, Oke, benar. itu. Nah, jadi udah mulai desain udah lama banget gitu. Cuman ya nggak kepikiran untuk mencuankan itu gitu. Oke. Nah, itu. Nah, jadi makin Paling dapat bayaran 2M ya. Makasih 2M ya? Mas. 2M. Makasih Mas. Makasih Mas gitu dia. 2 MB Bang, makasih Bang. 2MB. Beda ya di Aceh beda ya. Di sana MF. Oke. Gitu. Nah, jadi melihat ada kesempatan ternyata bisa gitu ya, dari produk desain bisa menghasilkan uang juga gitu. Dulu nggak pernah kepikiran itu Bang. Nah, sehingga ya udah pelan-pelan kita tawarin juga ke teman-teman gitu ya yang mau desain. Pertama ya
jelas gratis dulu lah gitu ya. Tester lah, tester. Iya, 2M tadi lah ya. 2M tadi. Atau 2MB boleh 2MB, juga. ya. Akhirnya kita posting gitu, kita posting di dulu masih WhatsApp kali ya. Masih di WhatsApp. Tahun berapa itu berarti? Di kampus berarti antara 2012 sampai 2016. Oke. Masa kampus. Berarti itu. kalau setiap ada acara-acara kampus, ente lah jadi korban ya. tumbal. Sertifikat. Jadi kalau mau gabung ke organisasi itu pupdok selalu. Pupdok selalu. Nggak bisa mindah, nggak bisa. Konsumsi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa yang bisa dikasih. Nggak ada orang yang mau dikasih project 2MB soalnya. Iya. Gitu. Nah, berangkat dari situ mulai coba untuk fokus gitu. Mulai coba untuk fokus walaupun yang impian menjadi bintang di corporate itu belum dikuburkan juga gitu. Ini masih juga nih, Masih soalnya kan masih pengen. mencari juga gitu ya. Nah, akhirnya di 2002 Covid kali ya waktu itu ya. Oke. Nah, itu baru mulai join ke salah satu usaha juga di bidang digital agency juga. Di Disitulah- Aceh juga? Di Aceh juga. Disitulah Oke. aku belajar gitu. Oh, I see. Nah, terus resign setelah dapat ilmunya. Itu jahat banget gitu. Tapi alhamdulillahnya ceritaku nggak kayak gitu Bang. Jadi bukan aku yang resign, tetapi memang usahanya itu yang sama-sama memutuskan untuk tidak dijalankan lagi. Oke. Nah, jadi aku nggak mungkin stop dong mimpi aku gitu. Nah, aku coba lanjut bersama temanku yang lainnya membangun di lini yang sama. Tamat kuliah tahun berapa? 2016, 2016. Ke Covid kan tahun 2020. 2020. Nah, dari 2016 ke 20 itu sempat ada kerja dulu. Ada. Jadi Oke. aku sempat juga di salah satu bimbel di Aceh, di Oh. A+ di Prada kalau Oke. Abang tahu ya. Iya. Nah, di situ Ngajar? jadi tim pupdok juga ya. tetap nggak bisa mengikuti seumur hidup. pupdok juga ya. Megang mata pelajaran apa? TPA, tes potensi akademik. Oh, Yang orang-orang masuk sekolah kedinasan dan sebagainya gitu. Nah, juga pernah di bagian manajemennya gitu. Oke. Aku di situ 7 tahun. Oh, lama ya. Semester 3 kuliah udah join. Ini orang setia, guys. Catat. Udah nikah belum? Sudah punya satu. Sayang sekali. Banyak yang kecewa. Oke. Terus Seperti itu. nice. Nah, itu bisnis yang tempat Reza kerja itu kan memutuskan untuk nggak jalan lagi. Nah, Karena nggak bagus secara bisnis atau gimana? iya, seperti tidak berkembang lagi ya mungkin ya, atau entah tidak sinkron lagi mungkin antar sesamanya. Manajemen berarti ya, bukan sales. Salesnya bagus. Salesnya juga masuk ke salah satu faktor kayaknya. Oke. Nah, maksud saya gini, kenapa kok kan bisnis yang udah kami aja pecah kapal gitu. Kenapa kepikiran bikin kapal baru yang sama lagi? Iya, Gitu loh iya. maksudnya. Lanjutkan lagi ya. Iya. Apa karena pasrah aja? Aku memang pupdok dari dulu. Karena sebenarnya aku yakin itu bisa, Oke. cuma karena tidak mungkin circle-nya agak kurang pas kali ya. Udah coba dipasin, mungkin belum klop juga. Jadi ya udah kita sendiri aja lah gitu. Nemuin yang memang udah lama bersama gitu. Jadi lebih nyambung juga gitu kita. Oke. Dan sampai sekarang berarti berlanjut di situ ya, Bang? Iya, sebenarnya Olaf Visual ini masih termasuk sebiji jagung juga ya. Oh, masih Mungkin sebiji jagung. lebih kecil lagi ya, zarah mungkin Bang. Tergantung sih. Tergantung. Ini jadi gak serius. Oke. Jadi bulan 8 ini baru 1 tahun. Oh, oke. Dan alhamdulillahnya dalam perjalanan kita juga udah berhasil. Ya mungkin itu dari Allah juga gitu ya. Kita udah punya klien dari nasional juga. Oke, di luar Aceh Di maksudnya. luar Aceh ya. Di Oke, luar Aceh. oke. Brand di luar Oke. Aceh. Terus kalau untuk bisnis turunannya itu Bang, kenapa tiba-tiba kan basicnya di pupdok tiba-tiba Iya, apa gara-gara cemburu sama orang konsumsi dulu kan kayak kuliner kayaknya banyak. iya ada hasrat gitu. Ike 2 hari pasti kamu. Lagi awak nyancir. Nanti. Nah, kenapa kepikiran untuk itu? Apa nggak cukup di sini gitu ya? Iya. Enggak. Sebenarnya satu passion lagi adalah masak sebenarnya. Oh. Ma bro. Oke. Cooking ya gitu ya. Cooking, iya. Jadi nggak mungkin aku yang masak juga untuk jualan. Tapi pengen kali gitu jualan. Kalau mau bahas belakang lagi bang, aku pernah jualan pulsa malahan.
karena memang suka jualan gitu. Kira emang tadi dari dulu. Mas, maksudnya jualan makanan ini pulsa ya? Enggak, Atau bukan, suka bukan. masak. Ini lebih ke suka jualan ya. Oh, gitu ya. lebih ke suka yang jualan. suka jualannya. Nah, Oke. suka jualan dari dulu tuh jualan pulsa. Kenapa orang mikirin ngapain jual pulsa, ngutip-ngutip utang selalu gitu ya. Nah, tapi karena memang suka tadi dan masak tadi juga suka. Jadi ya udah digabung aja nih jualan sama masak gitu. Nah, sehingga ya jualan lah basreng. Nah, aku ambil yang sisi yang lebih ringannya, tidak masak sendiri ya, tapi aku cari yang produksinya gitu. Aku minta ini dibuat kayak gini boleh. Sentra produksi kayak Iya. gitulah ya. Oke. Jadi terwujudlah itu gitu. Seperti Itunya udah berapa lama jalan? grup itu Nah. 2 tahun. Oh, atau lebih 3 lebih tahun. senior itu berarti ya dibanding olah visual bangsa. Iya. Dan Yopi kayaknya lebih baru lagi daripada Lebih baru lagi, ya. itu gimana? Enggak, ini kepala agak rusak timeline-nya nih. Dibuat historical Iya, enggak. Kan tadi kan kerja di agency kan. Oke, yang itu emang linear. Habis Iya. itu kan enggak lagi. Habis itu kan bikin Oh, berarti dari agency ke grup-grup dulu dong. Iya, di agensi itu udah mulai coba Udah untuk- main grup-grup. Udah, Oke. sudah. Oke, udah ngerti. Oke. Kirain tadi kayak dari agency terus buka agency sendiri. Baru grup-grup. Terus kayak karena kerja sering mulut kering kan ya udah bikin grup-grup Grup. gitu. Iya, oke. jadi gitu. Oke, sip. Kalau yang Yopi itu kenapa tiba-tiba bisa hadir lagi, kan sudah ada grup-grup nih Bang. Buat Yopi satu lagi. Nah, gitu. kita pengen punya store gitu. Oh. Pengen punya store yang namanya itu tidak merefer ke makanannya langsung grup-grup itu agak terbatas ya. Kalau masuk minuman nanti gelek-gelek jadinya grup ya. Nah, makanya kita bikin nama lain gitu, Yopi gitu, yang itu orang tidak mencerminkan juga makanan atau apa gitu. Enggak nyoba stand up comedy sekali. Cocok. Biar nggak serius bang, biar nggak serius sekali. Udah serius di rumah serius sekali soalnya. Udah capek ya. Ah, gitu. Ini nanti di kepala digede-gedein juga kan. Jadi lucu Sehingga ya. lahirlah Yopi itu tadi gitu. Oke, tapi dari bisnis yang Bang Reza kan udah ada 3 ya berarti kita bilang sekarang. Cerita untuk dapetin customer pertama itu gimana Bang? Apakah berjalan dengan mulus atau mungkin ada perjuangan di situ? Mulus tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau mulus itu Rafathar. Oh, oke. Privilege. Privilege. Nah, ini customer yang gimana? Di olah visual. Ya diolah Ya visual kayaknya ya. kita fokus ke Di olah visual Olah aja ya. visual ya. visual. Nah, ya. Di olah visual itu kita sempat ke pameran-pameran ketika ada event gitu yang dibuat oleh siapapun itu. Kita terjun langsung, kita ada yang buat sampel konten, kita buat sampel foto gitu. Nah, dari situ juga ada yang tertarik gitu ya. Melalui DM juga kita gaskan gitu, semua cara lah gitu ya. Nah, apalagi mungkin sebelumnya kita sudah juga terjun di bidang yang sama gitu. Ada mereka yang memang tetap percaya dengan layanan yang kami berikan gitu. Nah, ada yang selesai agensi yang sebelumnya, ya udah selesai juga mereka, ada juga seperti itu. Jadi kita ada yang kita lanjutkan, ada yang data yang baru. Oke, Kayak gitu. tapi yang pertama, customer pertama diolah visual itu dari mana tuh Bang datangnya? Itu lanjutan dari yang sebelumnya. Oh, lanjutan dari sebelumnya. Mereka Jadi existing customer ya. iya, iya mereka sudah nyaman gitu ya. Makanya perlu kita berikan kenyamanan gitu. Kenyamanan. Oke. Ngundang. Akhirnya ini stand up comedy. Boleh dibuat satu sesi Bang. Iya, boleh. Boleh juga. Bisnis kan capek ya, capek. Bisnis itu capek. Jadi kalau ada Reza bisa nih bikin konten. Nah jadi gini, tadi kan kalau customer pertamanya kan lanjutan dari bisnis sebelumnya, maksudnya dari perusahaan sebelumnya. Nah kalau yang benar-benar customer yang didapatkan oleh olah visual sendiri itu apa caranya, strateginya apa waktu itu? Itu yang tadi, yang ke event. Oh, Kita terjun oke, langsung. oke. Karena kan orang kalau kita kasih ini bakalan kayak gini, bakalan kayak ini, mereka nggak lihat langsung produk mereka tuh kalau di foto gimana. Gitu ya. Jadi konten video yang crowd produk mereka gimana? Kita bisa kasih memang produk A gitu. Kita kasih sampel video kalau produk kalian dibuat video bakalan gini juga. Mereka nggak ada bayangan gitu. Oke. Nah, jadi kita langsung terjun ke lapangan. Kita berikan sampel itu. Nah, jadi dari situ mungkin dari 10 ada 2 gitu yang Tertarik. Tertarik. pakai ya. Kalau boleh tahu di olah visual range service-nya berapaan harganya?
mulai Range dari aja, ya range. mulai dari 100.000 sampai dengan jutaan ya, mungkin jutaan itu lebih ke profile company. Yang Instansi. 100.000 apaan? Itu ada desain feed Instagram, Oh, oke. ada orang yang pengen buat promo pengen desain satu doang gitu bang, Oke, nggak ambil yang paket gitu ya. oke. Kita juga fasilitasi itu kayak gitu Oke, yang satuan-satuan berarti 100.000 ya. ya. Bisa kerja sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Oke, Langsung jadi, deal di podcast. Seperti biasa, khusus untuk penonton podcast digital marketing kita akan menodong owner untuk memberikan promo khusus penonton kita hari ini. Kira-kira Todongannya apa berat sih? sekali ya. Apa nih kira-kira yang bisa dikasih sama Bang Reza untuk penonton kita, Ya, Bang? jadi salah satu mungkin motivasi mereka nonton podcast kita kayak oke, aku dapat cerita, dapat ilmu, dapat inspirasi, dapat diskon. Oh, Apakah gitu ya. itu? Gitu ya. Aduh, bingung juga nih. Ini langsung mikir profit omset gimana nih? Motong-motongnya gitu. Iya, ya masuk akal aja, ya masuk akal aja. Kita kasih ini aja, nggak usah kupon, jadi langsung yang free aja gitu ya. Untuk berapa orang bebas gitu ya? Gimana? Bebas, Ya, terserah. semampunya Ya, aja. untuk 3 orang yang siapapun yang Tercepat. tidak tahu ya, siapapun yang berhak gitu ya, Berhak, yang berhak oke. lebih memuaskan kayaknya ya kalau di depannya. Jadi untuk 3 orang kita kasih desain untuk Instagram feed dan flyer untuk satu postingan. Jadi mau buat untuk promo boleh, mau buat untuk info produk gitu ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Cara Oke, ngedapatinya, caranya gimana tuh, Bang? 3 orang itu tadi. si 3 orang ini kemana? Mengetik apa? Nah, Oh, gitu. ngetik apa mantranya? Boleh langsung di screenshot ataupun di record podcast ini, Mantap. dimasukkan Oh, ini ke bener tuh. story-nya, di mention kita, yang paling menarik kesannya itu yang dapat. Oke. Mungkin boleh Instagramnya Instagramnya ada Bang, di namanya Olavisual.id. Oh, visual. Di podcastnya nih ya, di Sago TV apa nih? Di mention apa? Sago di Sago TV, sih. Sago Sago TV TV, nanti sorry. kita mention Oke, siap. apanya. Visual. Nah, Visual. nanti kalian wajib screenshot ya, wajib screenshot, storyin, terus tag visual. Nanti yang paling lucu, pokoknya harus lucu nih, soalnya orangnya lucu nih ownernya nih. Yang paling lucu komennya, yang paling menarik nanti akan dipilih 3 orang dapat free design untuk feed kalian ya. Oke, mantap sekali. biasa banget. Aku boleh? Enggak lah, ya, bayar ya. Oke. Nah, gini. Tadi kita selalu kan kalau ngomongin bisnis itu sama tamu-tamu kita tuh kayak ngomongin yang enak-enaknya dulu nih. Hai. Nah, sekarang kita mau ngomong yang nangis-nangisnya nih. Yang agak-agak bicara kendala gitu. Nah, saat ini terutama di olah visual atau kalau mau sharing yang lain boleh juga ya, yang mau Yopi atau yang lain. Apa kendala yang sering bikin pusing sampai sekarang? Maksudnya yang paling terkini gitu. Yang paling bikin pusing apa? Secara teknis. Secara teknis adalah klien yang belum cukup paham dengan desain itu sendiri seperti itu. Nah, kita tentu ya kalau misalkan klien yang minta dibuatkan seperti ini, kita sebelum dia minta desain kita kasih brief dulu. Ibu mau dibuat desain seperti apa, cerita bisnisnya gimana gitu ya. Ada yang mau dimasukkan nggak dalam desainnya gitu. Kita coba olah itu dengan bagus ya sehingga olah visual gitu ya. Nah, ketika selesai mereka kembali dengan kemauannya gitu. Maunya dibuat gini aja Bu. Kita udah buat ini sesuai brief kemarin gitu. Enggak, saya mau dibuat gini aja. Ya udah kita buat lagi. Aduh, saya nggak suka kayak gitu. Revisi berkali-kali ya. Nah, jadi Oke. tentu ini mungkin udah menjadi semua rahasia desainer ya. Iya. Jadi file yang pertama itu nggak pernah dihapus. Oke. Karena nanti ujungnya balik ke situ. Iya. Udah revisi 2 kali 3 Kayaknya kali. yang pertama aja Kayaknya deh, yang Bang. pertama aja lah. Udah bener nih kayak adik ini bilang gitu. Tuh dengerin guys, kalian nanti kalau ngedesain okein aja, apalagi gitu. Kan ya benar-benar. Kadang-kadang gini, orang itu bahkan nggak ngerti kalau dia mau pas ngedesain, dia tuh maunya apa tuh dia nggak ngerti. Iya. Jadi dia waktu kita Bu, Pak, Bang, Kak, Dek, ada briefnya nggak? Brief aja dia nggak tahu kadang-kadang. Iya. Kayak brief itu makanan Apa? kayak risol yang kayak mana gitu. Nah jadi itu juga masalah. Selain itu gimana? Kalau misalnya kayak operation misalnya, tim design, sejauh ini oke nggak? Maksudnya dalam artian oke itu gini. Kalau kerja kreatif ini itu salah satu
kesulitannya kan kayak menyamakan standar soal desain. Ini soalnya aku banyak sekali pengalaman. Aku bukan desainer memang, tapi karena orang advertising kan udah jutaan kayaknya poster yang aku lihat gitu. Jadi tahulah yang maksudnya poster itu kita bikin bukan mau jago-jagoan ini pakai brush apa, pokoknya bukan teknis ini tuh jualan itu, ini industri kan. Jadi kita harus ngerti market, ini untuk siapa, pilihan font ini kenapa. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi kendalanya seringkali sama si desainer itu dia pengen banget show off gitu. Iya. Aku ngerti loh teknik bikin ini gitu. Padahal untuk itu nggak perlu itu gitu ya. Nggak perlu itu gitu. Yang nengok nenek-nenek ini. Iya. Ngapain font pakai kayak gini gitu kan. Ngerti maksudnya ya. Dia kayak, bang ini lagi keren bang. Ada nggak kendala kayak gitu? Iya, itu jelas ada. Jelas Jelas ada. Jadi itu di kebijaksanaan ya dalam menempatkan diri gitu ya. Jadi Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. bener. Mancing terus. Jadi kita sudah lihat itu di awal. Jadi dia memang mau kami tahu kamu itu desainnya luar biasa gitu. Kita bilang di awal. Tapi tidak semua butuh yang seperti ini kayak gitu. Nah, ini bapaknya orangnya seperti ini. Jadi kita sebelum kita minta untuk desain, kita itu jelasin juga gitu. Ini yang punyanya gini ya gitu. Mereka maunya yang kayak gini ya, yang mudah dibaca tapi ya juga tetap menarik. Ada SOP nggak? Ada ya. Ada. Ya. Nah, tentu ada SOP. Kita SOP desain maksudnya. kita brief ya. Ada ya. Misalnya cek dulu project manajemennya gimana sih? Ada nggak? Ada untuk ya? jadi ketika ini udah deal nih dengan konsumen klien ya gitu ya. Nah, jadi brief yang sudah didiskusikan itu dituangkan dalam template content plan gitu. Oke, Nah, nice. jadi di situ semua bisa diakses sama semua desainer dan content creator. Oke, nanti siapa yang kita sign itu yang baca berarti ya. Ya. Oke. Nice, good, rapi. Oke, tapi dari mungkin bisnisnya Bang Reza ini yang dibangun sendiri itu maksudnya paling lama baru 2 tahun ya Bang. Kira-kira strategi marketing apa aja yang udah Bang Reza lakuin ke seluruh lini bisnisnya lah, yang konsisten dilakukan? Apakah bayar selebgram misalnya, atau cukup dengan buat konten di sosial media aja Bang? Nah, jadi kan berangkat dari pengalaman juga ya. Sebagian besar klien kita itu datang dari klien sebelumnya. Oh, Sehingga- MLM ya. Sehingga iya, Mulut boleh. lewat mulut. Mulut lewat mulut, Ya, benar. Kalau bahasa ininya word of mouth. Oke, Iya. terus. Sehingga kami memperkuat di melayani dengan sepenuh hati si klien-klien yang sudah loyal ini gitu. Service 100% Karena ketika ya. datang memang datanya tuh dari DM Instagram. Ini bisa desain ini ya, iya. Kita tilik, kita telusuri, Bang, taunya dari mana? Selalu kita tanya. Ya. Dari bank ini. Oh, dari bank ini. Oh iya, nanti dari yang masuk dari ini juga gitu. Walaupun lewat DM ya, maksudnya lewat DM, tetapi tahunya itu adalah dari klien-klien kita sebelumnya. Rekomendasi ya. Pelayanan kita memang harus prima ya, harus luar biasa, sepenuh hati ya tadi ya. Sepenuh hati. Ya. Karena beda ya, ketika misalnya Ika nih, Ika berteman dengan Bang Maula gitu ya. Ika yang ceritain dibandingkan saya yang ceritain yang belum pernah Oh iya. kenal gitu ya, lebih Ya, Lebih percaya sama teman teman sendiri sendiri. pasti kan? Iya, Iya. Oh, sehingga merawat pelanggan lama lebih indah ya dibandingkan mati-matian untuk merawat pelanggan baru. Mendapatkan pelanggan baru. Oh, oke, berarti itu strategi yang dilakukan ya. Untuk ads ada pakai enggak? Pernah pakai tapi belum ada dampak yang seperti yang ini, seperti yang word of mouth tadi. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan membahas satu topik di setiap episode podcast kita setelah berbincang-bincang tadi tentang usaha yang dilakuin sama Bang Reza tentunya. Dan kali ini topik kita adalah gimana caranya kita meningkatkan keuntungan dalam bisnis tanpa mengeluarkan modal. Nah, kira-kira gimana tuh caranya, Bang Maula? Oke. Kalau menurut Bang Reza gimana? MLM tadi. MLM tadi ya, mulut lihat mulut. Iya, oke. Nah, jadi topiknya lebih tepatnya gini ya. Gimana caranya kita bisa naikin omset 10 kali lipat tapi tanpa keluarin modal. Biasanya kan kalau kita mau naikin omset gampang ya. Apalagi kalau kita sudah punya
infrastruktur pemasaran yang udah rapi gitu. Kita misalnya ciri-ciri infrastruktur pemasaran yang udah rapi itu adalah kita tahu CAC, customer acquisition cost atau biaya mengakuisisi per satu customer itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya setiap buang 100.000 aku dapat 200.000, berarti secara matematis kalau aku buang 1 juta aku dapat 2 juta, kira-kira gitu. Kalau buang 1 dapat 2 juta, buang 10 dapat 20 and so on gitu kan. Nah, cuma kan itu sangat berpatokan sama biaya. Biaya iklan, biaya apakah nanti pakai iklan atau KOL atau apapun metodenya, pokoknya koyak duit gitu. Nah, ini kan caranya gimana 10 kali lipat. Misalnya omset 1 bulan rata-rata let's say 10 juta, kita pengen 100 juta dalam waktu 6 atau setahun ke depan misalnya gitu. Gimana caranya? Nah, yang mau aku bagiin, kebetulan ini dimention sama Reza tadi. Jadi kan kalau naikin omset itu secara umum strateginya 2. Ada ini kalau pakai teori ya, ada namanya horizontal scale, ada yang vertical scale. Yang dipakai sama Reza itu adalah vertikal dan horizontal yang nggak disengaja. Ini keren. Udah bisa ngimbangi Reza lah ya. Nah, jadi vertical scale itu maksudnya kayak gini. Gimana caranya kita nambah omset atau penghasilan dari orang atau customer yang sama. Jadi ibaratnya kalau bikin warung, oke, kita nggak perlu ngelebarin cabang, buka cabang di mana-mana karena itu costly, pasti mahal. Mending yang ada aja dinaikin ke atas. Kan beda kan bangun rumah dinaikin lantai 2 dibanding dengan harus cari rumah lagi yang lain, beli tanahnya, beli macam-macam. Lebih hemat pasti yang cuma naikin ke atas gitu. Makanya disebut dengan vertical scale. Nah, kalau dalam jualan itu adalah retention atau repeat order. Jadi orang yang udah beli sekali atau pakai jasa kita sekali, kalau pengen 10 kali ya berarti bikin aja produk atau promo yang bikin dia dalam setahun belanja sama kita 10 kali gitu. Itu kira-kira sederhananya. Nah, terus yang menarik ada tadi horizontal scale. Horizontal kayak yang tadi aku bilang, kalau memang satu toko ngasilin, misalnya Yopi atau Krup tadi ya, satu toko ngasilin 10 juta, kalau mau 100 kan tinggal bikin 10 cabang. Walaupun nggak seindah itu dan semudah itu Ferguso kan. Cuma kira-kira matematisnya kan kayak gitu nih. Kalau satu dapat 10, kalau 10 store berarti dapat 100 juta. Itu yang horizontal yang biasa. Horizontal yang keren itu yang punya Reza tadi nih. Horizontal yang nggak sengaja. Apa itu? Referral. Jadi sebenarnya dia vertikal, maksudnya kan dari orang yang udah pernah pakai jasa atau produk kita yang menceritakan ke teman-temannya sehingga ada perluasan market gitu tanpa kita sengaja yang tadi dari vertikal tadi dari customer lama. Cuman mungkin akan lebih keren lagi secara teori ya, dan aku pakai ini Reza, adalah WOM-nya, word of mouth atau MLM-nya tadi, mulut lewat mulutnya itu diseriusin. Sistemnya diseriusin dengan cara bikin reward system atau reward mechanism atau mekanisme reward. Misalnya by commission misalnya. Kan kita mau dia 10 kali belikan setahun. Oke. Lu mau nggak the next 10 services atau designs atau apapun dapat 15% off? Give me 10 references, kasih saya 10 apa segala macam yang nanti nge-sign up di DM atau apa, kan bisa kasih mantra banyak kan kayak tadi screenshot atau banyak lah metodenya, bisa banyak. Intinya kalau ente nanti bisa ngenalin bisnis kita ke 10 teman yang lain, you dapat 15% for the next 10 purchases. 10 pembelian berikutnya itu dapat diskon 15%. Misalnya gitu. Dan ini berlaku bukan hanya vertikal saja. Siapapun bisa jadi affiliate kan, konsepnya gitu. Jadi itulah kenapa bisa 10 kali lipat tanpa harus pakai modal. Nah, jadi misal kayak nanti aku nulis buku nih, Zah. Buku kedua, salah satu teknik jualannya kami pakai viral hacking namanya. Jadi viral hacking itu adalah, kan gini, aku pengen ngiklan sekali aja, nggak sekali sih, tiap hari. Cuman maksudnya kali ini pengen bener-bener buang 1 bukan dapatnya 2, tapi buang 1 dapatnya 100 kalau bisa. Caranya gimana? Nah, jadi kan
ngundang orang yang lewat iklan, ngundang orang ke acara pre-launching bukunya. Oke. Nah, nanti orang yang udah beli buku itu kita bilang, misalnya Reza nih beli buku nih, Ja, makasih ya udah beli buku, bukunya OTW segala macam, mudah-mudahan manfaat, ini bonus-bonusnya. Ja, ada satu lagi Ja yang kemarin belum kita omongin. Reza mau nggak kalau aku bocorin gimana caranya bisa dapat omset 1 miliar cuma gara-gara email marketing. Kita ada sih kelasnya harganya 17 juta 2 hari full workshop, memang didampingin, keluar langsung bisa bikin campaign lewat email, harganya 17 juta. Atau gini aja, undang banyak-banyak teman ke launching pre-launch kami, biar mereka datang ke acara pre-launch, kan cuma nyebar undangan doang tuh. 15 aja yang datang ke undangan kami, 17 juta gratis untuk Reza. Kira-kira itu. Jadi kenapa dia viral hacking? Karena orang kan ngejar itu kan 17 juta ini value-nya. Jadi orang ya udah tinggal sebarin link aja. Guys, kalian butuh modal nggak kalau bisnis ini? Nah, beli aja buku ini karena penulis bukunya salah satunya perusahaannya adalah investasi. Dia cari bisnis yang bagus untuk diinvest. Sampai 2M bisa dapat atau kalau udah gede 20M. Udah, datang aja ke launchingnya dulu. Beli buku nggak wajib kok. Datang aja dulu, kenalan aja sama penulisnya dulu. Udah ada 15, auto dapat 17 juta. Kira-kira gitu kan. Dan yang 15 yang itu kan dapat kayak gitu juga kan. Ja, mau gini-gini nggak? Dapat dari 15 jadi 15 kali 15 kali 15. Jadi aku udah hitung, kalau aku pengen ada 15 juta orang yang datang ke The Power of Internet ya. Ada 15 juta orang datang ke event. Aku cuma cari 60.000 aja. 60.000, 1 bulan aja ngiklan, 60.000 itu kalau dikali 15 dan dikali 15 lagi, 2 kali aja ngitungnya itu udah dapat 15 juta list. Gitu loh. Iya. Jadi pakai viral. Jadi maksudnya uangnya tadi udah oke, tinggal difasilitasi dengan mekanisme referral rewardnya. Habis itu dibikin viral kayak gitu. Jadi ada bonus tambahan tapi bersyarat. Iya. Lu kasih leads aja gitu. Pokoknya bagiin orang isi nama aja dulu. Dia mau beli mau kagak entar itu urusan apa. Pokoknya dapat 15 aja. Dapat ini. Nilainya mahal. Gitu kira-kira. Yes. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang topik kita pada hari ini, dan juga makasih banyak Bang Reza. Terima kasih Reza. Ini salah satu tamu yang paling lucu. Nggak ada pariwar. Kamu terlucu. Sebarin dulu 15 orang dulu. 15 orang dulu. Nagih. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Thank you. Ya, Bang Reza. sama-sama. Sip, thanks. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.